Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan difusi. Nah, sebelumnya persamaan difusi ini apa? Nah, persamaan difusi ini adalah suatu persamaan diferensial parsial yang menggambarkan proses difusi. Apa itu difusi? Difusi itu adalah perpindahan suatu zat dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah. Nah, persamaan difusi ini meliputi beberapa kasus seperti misalnya adalah penyebaran polutan di lingkungan, terus aliran kalor dan lain-lainnya. Di sini kita akan menggunakan kasus persamaan difusi dalam plat logam atau persamaan aliran kalor. Nah, di sini kita tulis dulu persamaan difusi. Lalu seperti apa persamaan difusi ini secara analitik? Oke. Nah, di sini kita mempunyai persamaan sebagai berikut. Nah, di mana alfa kuadrat ini merupakan alfa kuadrat ini merupakan karakteristik dari suatu bahan. Nah, dalam kasus ini berarti karakteristik dari bahan logam tersebut atau penghantar kalor tersebut. Nah, selanjutnya ini ada U, ini adalah potensial skalar. Lalu ada Laplacian. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa Laplacian itu dicari dengan do kuadrat per do x kuadrat plus do kuadrat per do y kuadrat plus do kuadrat per do z kuadrat. Nah, Laplacian ini tuh berada di fungsi ruang. Lalu untuk mendapatkan solusi dari persamaan difusi itu sendiri, kita bisa tuliskan seperti ini. U R. Ini maksudnya adalah persamaan difusi yang bergantung pada ruang dan waktu, di mana R ini mewakili X, Y, dan Z atau 3 dimensi. Lalu ini kita bisa tulis seperti ini. Nah, di sini artinya persamaan difusi dalam fungsi ruang dan waktu. Nah, di sini ada fungsi ruangnya dan di sini ada waktu. Oke. Nah, setelah kita ketahui seperti ini, kita substitusikan ke persamaan difusi awalnya yang menggunakan Laplacian ini. Nah, sehingga kita dapat tulis do kuadrat. Nah, ini kan Laplacian U. Laplacian U di sini karena U itu bergantung pada F dan T. Di sini saya misalkan F ya. Jadi ini bisa ditulis Laplacian F T sama dengan 1 per alfa kuadrat do U, berarti kita bisa tulis do Ft per do T. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada Laplacian dan di sini ada F. Dua-dua ini merupakan yang berbasis ruang.
Nah, sedangkan di sini ini ada dot T, di sini juga ada T, dimana dua ini juga bergantung pada waktu. Namun di sini masih ada pengaruh ruang dan di sini masih ada pengaruh waktu. Jadi masing-masing ruas ini kita kelompokkan. Di sini saya buat yang di ruas kiri itu adalah kelompok yang bergantung pada ruang, dan yang sebelah kanan ruas sebelah kanan adalah yang bergantung pada waktu. Oke, jadi sebelumnya ini kita bisa tulis dulu seperti ini. T Laplasian F itu sama dengan 1 per alfa kuadrat. Kita keluarin F nya, F do T per dt, dt per dt. Nah, di sini kita kalikan kedua ruas dengan 1 per ft. Kita tulis saja 1 per ft. Nih, 1 per ft kali t Laplasian f sama dengan 1 per alfa kuadrat 1 per ft kali f dt per dt. Nah, di sini kita bisa coret-coret, t coret, terus ini f juga dicoret. Nah, di sini kita udah dapatin 1 per f Laplasian f itu sama dengan 1 per alfa kuadrat 1 per t dt per dt. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang ruas kiri ini sudah bergantung pada waktu saja, dan ruas kanan ini udah bergantung pada yang ruas kiri itu bergantung pada ruang saja, dan yang ruas kanan ini bergantung pada waktu saja. Nah, selanjutnya karena di sini ada sama dengan suatu yang berbasis ruang disama dengankan dengan suatu yang basis bergantung pada waktu, maka kita perlu menambahkan konstanta. Nah, di sini kita menggunakan konstanta yaitu min k kuadrat. Kenapa min k kuadrat? Karena berdasarkan literatur yang saya baca itu sebenarnya ini tuh ada maksud tersendiri atau tricky untuk menentukan konstantanya itu. Nah, jadi kita menggunakan min k kuadrat. Nah, lalu kita kerjain di masing-masing. Untuk yang ruang dulu kita tulis lagi 1 per f Laplasian f. Nah, berarti 1 per f Laplasian f ini bisa ditulis sama dengan min k kuadrat. Nah, di sini kita dapetin Laplasian f itu dia 1 per 1 per f ini pindah ke sana, berarti ini f min f k kuadrat. Lalu di sini kita dapetin Laplasian f plus k kuadrat f ini sama dengan 0. Nah, ini yang fungsi dalam ruang, dan selanjutnya kita juga aplikasiin ke yang waktu. Berarti 1 per alfa kuadrat 1 per t dt per dt ini juga sama dengan min k kuadrat. Nah, di sini kita tulis berarti dt per dt ini sama dengan min k kuadrat alfa kuadrat t. Oke. Nah, di sini kita udah dapet dua persamaan. Nah, seperti yang
bisa kita lihat bahwa dalam ruang kita dapetin persamaan ini, Laplacian F plus K kuadrat F ini sama dengan 0, dan dalam basis waktu kita dapetin dt per dt sama dengan min K kuadrat alfa kuadrat T. Nah, di sini ini seperti persamaan Helmholtz, dan ini adalah persamaan diferensial biasa. Nah, selanjutnya ini kita cari satu persatu. Kita cari yang berdasarkan ruang, kita cari yang berdasarkan waktu juga kita cari. Oke. Nah, kita tulis saja di sini solusi untuk yang ruang dulu. Solusi yang ruang ini ada, tulis lagi Laplacian F plus K kuadrat F ini sama dengan 0 kan. Nah, di sini kita misalkan kita menggunakan koordinat Kartesian. Kita menggunakan satu dimensi saja, sehingga F ini hanya bergantung pada X. Oke. Nah, sehingga kita bisa tulis d kuadrat F per dx kuadrat plus K kuadrat F ini sama dengan 0. Nah, di mana F ini akan memberikan solusi dalam dua bentuk. Ada bentuk trigono dan juga bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Nah, kali ini saya pakai yang F dalam fungsi trigonometri, sehingga kita dapetin itu F sama dengan C cos kx plus D sin kx. Nah, di mana C dan D ini adalah C dan D ini adalah konstanta integrasi. Nah, ini kita highlight dulu. Oke. Nah, ini untuk solusi ruang, dan selanjutnya kita kerjain untuk solusi dari waktunya. Solusi waktu itu ya seperti yang kita dapetin tadi ini, dt per dt itu sama dengan min k kuadrat alfa kuadrat t. Oke, seperti ini. Nah, kita masukin batasnya itu dari t0 sampai t, dt per dt ini sama dengan min integral dari waktu 0 sampai waktu yang ditentukan k kuadrat alfa kuadrat t ini dt. Oke, terus abis itu kita ln t per ln t0 itu sama dengan minus k kuadrat alfa kuadrat t. Selanjutnya kita bentuk seperti ln t per t0 sama dengan min k kuadrat alfa kuadrat t. Nah, untuk menghilangkan ln ini maka ruas kanan harus dieksponensialkan, sehingga ini kita bisa tulis t per t0 ini sama dengan e pangkat min k kuadrat alfa kuadrat t. Nah, jadi kita dapetin t solusi t sama dengan t0 kali e pangkat min k kuadrat alfa kuadrat t. Ini nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa persamaan difusi ini bergantung pada F
dan T atau ruang dan waktu. Nah, ini kita menggunakan yang satu dimensi ya tadi. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan lalu ini U sama dengan, berarti F nya tadi itu ini C cos kx plus D sin kx, kita masukin aja C cos kx plus D sin kx dikali dengan T nya itu T0 E pangkat min K kuadrat alfa kuadrat T. Nah, ini kita udah dapatkan solusi persamaan difusi, tapi ini solusi umum. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa persamaan analitik itu memiliki beberapa hambatan atau kendala. Jadi untuk misalnya jika plat itu atau logam itu memiliki bentuk geometris yang tidak simetris atau memiliki bentuk yang aneh-aneh, maka persamaan analitik itu dirasa sulit untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kita memerlukan yang namanya persamaan numerik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke persamaan numerik. Persamaan numerik. Nah, persamaan difusi ini bisa diselesaikan menggunakan analisa numerik menggunakan 3 metode. Ada metode implisit, eksplisit, dan juga Craig-Nicolson. Nah, beda dari implisit dan eksplisit ini adalah selain dari kekompleksan atau kompleksitas, dia juga memiliki perbedaan di waktu yang digunakan untuk menentukan titik-titik di suatu plat. Oke. Nah, sekarang ini saya menggunakan yang eksplisit. Karena eksplisit ini lebih sederhana daripada yang implisit. Oke, selanjutnya U. Seperti yang kita tahu tadi bahwa persamaan difusi ini bergantung pada ruang dan waktu. Bisa kita tulis U sama dengan UXT. Lalu kita tulis persamaan difusinya. Di sini do U per do T sama dengan D kuadrat U per do X kuadrat. Oke. Nah, di sini persamaan difusi pada benda satu dimensi, namun dia menyebar dalam waktu, maksudnya dia terus bertumbuh waktunya. Oke, langkah selanjutnya itu kita bisa menentukan syarat batasnya dulu di ujung-ujungnya. Jadi misal seperti ini, kita bisa menentukan yang di ujung sini berapa dan ujung sini berapa. Nah, ini kita tentukan. Oke, sekarang kita menggunakan 0 dulu. 0x, T. Ini berarti yang dipanjang yang sebelah sini itu sama dengan panjang di LX, T sama dengan 0. Kita buat 0. Nah, selanjutnya kita menentukan kondisi awal. Kondisi awalnya itu UX, 0 berarti persamaan difusi atau solusi difusi di X saat T-nya 0 itu bisa ditulis U0X. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita perlu mendiskretkan dengan bantuan grid. Oke, misalnya ini
saya mempunyai beberapa titik. Oke, gini. Nah, ini ada titik yang pertama, ini kedua, tiga, dan keempat. Oke, saya punya 4 titik. Nah, sini saya punya 1 nih. Oke, nah tadi kan kita udah menentukan syarat di ujung-ujungnya, syarat batas di ujung-ujungnya. Nah, itu digunakan di mana? Ini di sini. Sini. Oke, ini misalnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ini kedua titik ini, ini. Oh, kayak ini aja ya. Di sini ini kita udah tentuin syarat batasnya. Nah, terus ini kan ada perbedaan atau jarak stepnya itu. Nah, ini kita namain delta X. Dan yang vertikal ini kan bergantung pada waktu. Jadi jarak antara titik vertikalnya itu delta T. Oke. Nah, lalu goalsnya itu apa? Goalsnya kita cari berapa besarnya di titik-titik yang ada di dalam plat itu. Nah, seperti ini. Nah, kan tadi kita itu menyelesaikan satu dimensi dan dia selalu bertumbuh waktunya. Jadi ini maksudnya dia ini selalu bertumbuh, selalu ke atas waktunya, selalu seperti ini. Jadi dia posisinya cuma satu arah atau berasal dari satu arah perpindahan kalornya, cuma dia secara waktunya itu dia terus bertumbuh seperti itu. Oke. Nah, titik-titik yang ada di dalam ini adalah nilai yang kita hitung ya. Selanjutnya kita bisa tentuin bahwa sel XJ, TL ini maksudnya adalah untuk posisi ini diwakili dengan J dan untuk waktu ini diwakili dengan L. Sehingga untuk mencari solusi persamaan difusinya, kita bisa tulis U yang bergantung pada ruang dan waktu tadi, kita bisa tulis UXJ, TL. Nah, berarti persamaan difusi yang bergantung pada ruang yang diwakili dengan J dan bergantung pada waktu yang diwakili dengan L. Nah, ini kita bisa sederhanakan tulisannya menjadi UJL seperti ini. Artinya persamaan difusi di posisi J dan di waktu L. Nah, lalu kita buat skema forward, time, center, space, atau kita bisa sebut FTCS. Oke, ini. Nah, di sini kita buat bagian seperti ini. Nah, di sini dimana garis-garis vertikal ini mewakili J atau mewakili posisi. Di sini ada J, di sini ada J-1 dan di sini ada J+1. Seperti ini. Dan garis-garis horizontal ini mewakili waktu atau L. Di sini ada L dan juga ada L+1. Oke. Nah, jadi untuk diskretkan dari persamaan ini, kita menggunakan bantuan dari FTCS ini, skema FTCS ini. Jadi di sini ada titik-titik ini seperti ini. Oke. Dan ini ada ini. Apa ini maksudnya? Nah, maksudnya untuk DU yang bergantung pada T di sini merupakan turunan pertama, maka kita gunakan
karena dia bergantung pada T, berarti dia menggunakan T yang tidak berubah. T yang tidak berubah berarti di sini ada 2. Berarti bergantung pada dia bergantung pada T, berarti dia posisinya itu tetap. Nah, kalau posisinya tetap tapi waktunya berubah, berarti dia menggunakan yang 2 titik ini, 2 silang ini. Oke, jadi kita bisa tulis seperti ini, U J L plus 1, ini kan L plus 1, ini dikurangi U J dari L per, nih, ini kan bergantung pada T, berarti kita bisa pakai delta T sama dengan kita tetap aja masukin D koefisien difusi, terus kita pakai ini bergantung pada, ini adalah do kuadrat U per do X kuadrat, ini adalah turunan kedua dari posisi, berarti dia menggunakan waktu yang tetap. Posisi yang berubah, waktu tetap, berarti dia pakai yang 3 titik ini. Oke, terus kita masukin U J, J nya ini min 1 dengan L nya tetap L, terus ini min 2 U J L plus U J plus 1 L, terus ini per, nah ini do X kuadrat, berarti kita pakai delta X kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kenapa ini seperti ini, kenapa ini ada min 2 dan seterusnya, itu karena dia menggunakan beda terpusat, metode yang beda terpusat. Jadi berdasarkan dari perhitungan ini kita bisa temukan nilai di titik berikutnya atau U J L plus 1 itu sama dengan ini dipindah ke sini, berarti ini ada U J L plus D kali, nah yang ini ke sana D delta T per delta X kuadrat dikaliin aja sama ini U J min 1 L min 2 U J L plus U J plus 1 L. Nah, jadi kita bisa menemukan nilai di titik berikutnya, titik waktu berikutnya itu jika kita mengetahui titik saat ini dan juga titik sebelumnya. Jadi untuk metode eksplisit ini kita mencari nilai di titik berikutnya dengan memanfaatkan nilai di titik-titik sebelumnya. Nah, itu adalah ciri dari metode eksplisit seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk persamaan difusi, untuk mencari solusi persamaan difusi menggunakan analitik dan juga menggunakan numerik. Oke, sekian. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh kasus. Oke, halo semua. Tadi kan kita udah bahas mengenai persamaan difusi secara numerik dan juga analitiknya. Selanjutnya kita akan melangkah ke contoh kasus yang sudah diberikan. Nah, di sini ada 2 plat. Nah, karena saya kelas B2 dan saya NIM 60, NIM genap, jadi
saya menggunakan plat logam panjang yang A ini atau yang persegi panjang. Nah, di sini dengan ketentuannya seperti ini. Panjangnya itu tanggal lahir plus 10. Jadi karena tanggal lahir saya adalah 1 plus 10, jadi kita pakai panjangnya 11 cm, terus suhu awalnya ini bebas, terus suhu di salah satu sisi itu adalah tahun lahir min 1900. Karena tahun lahir saya 2003, maka saya pakai suhu salah satu sisinya itu 103, terus jumlah piasnya itu bulan lahir plus 5. Karena bulan lahir saya adalah 5, bulan 5, jadi 5 tambah 5 10. Rentang perubahannya ini 1 derajat sampai umur ibu plus 5. Umur ibu plus 5 berarti 43. Selanjutnya nilai random ini khusus untuk plat B ya. Jadi karena saya plat A, jadi saya nggak pakai yang kolom nilai random ini. Selanjutnya nah di sini ada ketentuannya, metodenya bebas. Lalu kita mencoba pakai oktav ya, hingga kode. Oke, kita coba. Ini mau bisa. Nah, di sini kita ini dulu set direktorinya dulu, pakai yang skomprok pakai ini aja deh dulu. Terus habis itu kita buat namanya dulu UAS Viscom. Oke, ini nomor 1. Oke, nah jadi kita akan membuat yang secara numerik untuk menyelesaikan persamaan difusi di kasus aliran kalor di plat logam persegi panjang. Langkah yang pertama, kita harus bersihkan memori dulu biar tidak ada kesalahan. Nah, selanjutnya kita tulis saja dulu analisa difusi. Saya pakai metode eksplisit seperti yang sudah dijelaskan, eksplisit. Oke. Selanjutnya tadi itu N-nya itu jumlah pias saya adalah 10, berarti N-nya yang dipakai atau titiknya itu 11 ya. Oke, terus di situ ada 11 berarti yang lain, variabel lain itu terserah kita. Jadi saya pakai delta T-nya itu 1 atau terus T-nya ini saya pakai seperti yang di sini aja di rentang perubahan ini. Jadi umur ibu plus 5, jadi saya pakai 43 nilainya. Selanjutnya lambda ini berdasarkan perhitungan saya udah hitung
yang ada di YouTube yang diajarkan saat kuliah itu kappa kali delta T per delta X kuadrat. Nah, di sini saya dapetin 0,1168. Oke, nah setelah itu kita buat dulu matriks T-nya itu pakai zeros T per delta T. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukin kondisi suhu awal. Suhu awalnya ini dibebaskan ya. Jadi dia dimasukin aja. Ini 2 itu maksudnya titik yang kedua setelah. Jadi dia titik yang pertama itu kan di ujung. Nah, titik 2 ini yang setelah ujung itu. T2 itu saya pakai 20 dan seterusnya ini sampai dulu ya, di kopas dulu itu 2, 3, 4, 5, 6, 2 titik ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Oke, karena bias saya itu pakai yang 10, jadi ini sampai titik ke-10. Di sini saya pakai 20 kondisi awalnya. Nah, terus kita panggil T-nya berapa itu. Nah, terus kita masukin J ini sama dengan 0 karena dimulai dari posisi awal. Lalu kita looping. Nol sampai delta T. 0 sampai T dengan stepnya itu sebesar delta T. Oke. 0 dengan looping M itu sama dengan mulai dari 0 sampai T min delta T dengan stepnya itu sebesar delta T itu. Selanjutnya kita masukin J-nya itu akan bertambah 1. Nah, di sini kita perlu looping lagi untuk waktunya. Ini I itu adalah posisinya ya. I itu posisinya, jadi posisinya dari titik kedua sampai titik ke 10. 10 berarti N-1. N-nya itu 11, jadi titik ke 10 itu titik ke N-1. Kenapa ke N-1? Karena kalau dia titik ke N itu kan titik ke 11. Titik ke 11 itu ujung. Nah, jadi kita kan mencari nilai yang ada di dalam plat itu, bukan yang di ujung-ujungnya kan kita udah difiksin. Nah, jadi kita cari yang di dalamnya itu. Nah, oleh karena itu ini dimulai juga dari titik kedua, karena titik ke 1 itu juga ujungnya. Terus habis itu kita masukin T kondisi batasnya itu di titik ke 1 waktu ke J itu saya pakai 103. Ini sesuai nih tahun lahir 2003 min 1900 103.
Oke, terus habis titik yang kiri kita tentuin juga titik ujung yang kanan, jadi dia tuh titik ujungnya itu kan titik ke-11, jadi T11,C itu saya pakai 10 20 aja nih, 20. Nah terus kita masukin tuh ngerjainnya, kita C plus 1 ini sama dengan T C plus lambda kali T plus 1, C. Ini sesuai persamaan diffusi yang kita cari tadi. Ini C. Terus plus T plus 1 C min 2 TIC plus T min 1 C. Oke, di situ kita panggil itu adalah 103 tadi, terus T 11, C plus 1 itu kita pakai tadi 22. Nah jadi ini nanti panasnya itu akan mengalir dari 103 ke 20, jadi dari kiri ke kanan. T panggil T nya dan C. Oke, setelah ini nah setelah ini kita mulai plot grafiknya. Figur 1, grafik ke 1 itu aku mau pakai ini 1 sampai N. Sampai N dari J sama dengan 1 sampai ini plot dengan sumbu X nya itu I, sumbu Y nya itu T IJ nya. Kita kasih judulnya evolusi ini pakai motor grafis. Gini ya. Oke, jangan lupa kita on. Oh ini N4 ngambil nah terus kita ini grafik yang kedua ini pakai J sama dengan 1
itu mulai dari 2 sampai 1. X-nya itu J, Y-nya itu PIJ sama. Terus kita namain kita namain global filter di titik bisa juga kayak gitu aja. Kayak gini. Terus kita hold on, terus jangan lupa di on. Di situ kita terus baru kita tambahkan. Apa ada yang salah? Oke, didapatkan hasilnya seperti ini. Figur 1 ini adalah evolusi distribusi suhu seluruh batang dengan metode eksplisit, dan yang figur 2 ini adalah perubahan suhu di internal. Jadi dia itu sumbu X-nya ini, yang figur 1 ini sumbu X-nya itu pakai I dari 1 sampai ke N. Dan untuk figur 2 ini sumbu X-nya tuh J, dimana J itu dari 1 sampai T per delta T. Nah, itu terus kita dapatkan hasil seperti ini. Oke, dari sini kita udah bisa tahu solusi atau grafik solusi dari persebaran suhu di suatu plat. Di sini kasus ini adalah plat persegi panjang dengan metode eksplisit, didapatkan hasil seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.